Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet dan kali ini kita akan membahas seputar cara meng-create PDF atau membuat PDF di aplikasi AppSheet. Di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas, tapi kali ini saya ingin membahas lagi karena ada banyak sekali pertanyaan tentang error dalam membuat PDF atau create PDF. Oke, kita langsung saja mulai. Saya akan membuat PDF di aplikasi yang sudah saya buat ini ya. Yang pertama, silahkan teman-teman jika nanti membuat, cek dulu di bagian info, properties, dan app properties. Nah, di bagian default app folder, di sini terdapat nama folder tempat file yang masuk di aplikasi kita ya. Termasuk juga nanti PDF. Ketika kita nanti meng-create PDF, PDF tersebut akan masuk di folder ini ya. Jadi ketika kita nanti membuat PDF dan kemudian tidak muncul PDF-nya, bisa jadi nanti akan masuk di folder yang ada di AppSheet ini ya, yang default app folder. Nah, untuk memasukkan PDF yang sudah kita buat sesuai dengan keinginan kita, misalnya, nah di sini saya siapkan folder, sebuah folder. Nah, namanya approval RS ini ya. Saya ingin memasukkan hasil PDF nanti yang akan saya buat di bagian approval RS ini. Di mana di dalam folder ini berisi database yang saya gunakan untuk membuat aplikasi AppSheet. Ya, ini aplikasinya. Nah, supaya nanti filenya masuk ke dalam folder ini, saya akan mengcopy nama dari folder ini. Kita kopikan di bagian default app folder. Oke, seperti ini ya. Kemudian di dalam folder ini, nah nanti akan otomatis masuk ya file PDF kita di sini. Tapi supaya rapi, masuk ke dalam sebuah folder lagi, kita perlu menambahkan satu folder di sini. Ya, misalnya namanya file pegawai ya, untuk penulisannya bisa kecil atau besar. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti foldernya masuk di folder approval RS ini di dalam sini dan masuk lagi di dalam folder ini. Supaya nanti tersimpan rapi ya di dalam sebuah folder khusus begitu. Oke, simpan terlebih dahulu. Kemudian di bagian tabel approval, saya akan menambahkan dua kolom baru. Saya akan beri nama, misalnya update PDF. Kemudian print. Nah, di bagian update PDF ini nanti akan muncul kode ID, di mana kalau kita nanti meng-create PDF baru atau mengupdate PDF baru, nanti kodenya akan muncul di sini. Dan di bagian kolom print nanti akan muncul nama file PDF yang akan dibaca oleh AppSheet. Ya. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian setelah ini dibuat, kita kembali ke bagian AppSheet. Kita setting lagi di bagian data. Karena tadi kita menambahkan dua kolom baru di bagian approval, maka kita harus melakukan regenerate structure. Kalau tidak nanti aplikasinya akan error ya, karena ada tambahan kolom baru. Nah, sudah masuk di bagian update PDF dan juga print. Karena di bagian update PDF nanti berisi nomor unik, maka saya akan tambahkan formula di sini. Unique ID ya, unique ID. Kemudian di bagian kolom print, karena nanti bentuknya adalah file PDF, maka type-nya saya akan ganti dengan nama file seperti ini. Oke, simpan kembali. Jika kita nanti klik di bagian tabel ini, di bagian kolom yang kita inginkan, nanti akan muncul icon di sini ya, update PDF dan juga print. Tapi sebelum kita menampilkan icon di sini, kita perlu setting dulu di bagian automation. Nah, di bagian automation ini kita klik.
kita tambahkan new bot. Misalnya nama botnya kita beri nama sesuai dengan keinginan kita, print PDF ya, misalnya seperti ini. Kemudian di bagian event kita pilih ads and updates. Untuk tabelnya approval dan condition. Nah, saya akan kopikan formulanya untuk conditionnya. Jadi di beberapa video saya sebelumnya sudah pernah kita bahas ya tentang formula ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Nanti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini. Oke ya, nanti bisa dilihat dan bisa diaplikasikan di aplikasi teman-teman. Oke, kemudian save. Untuk pass atau bypass security filter kita biarkan saja. Kemudian add new step. Nah, kita pilih di bagian create a new file. Tabelnya tetap di bagian approval. Kemudian content tabnya PDF dan template-nya kita create dulu. Nah, sudah jadi. Jadi kita akan menggunakan template yang sudah ada ya. Coba kita lihat. Nah, ini template default dari AppSheet tadi, dari automation, munculnya seperti ini. Oke, kemudian di bagian file storage, kita pilih default saja. Ya, karena pilihannya hanya satu ya, file default. Kemudian file folder path. Nah, kita masukkan nama folder tadi yang sudah kita buat, yaitu folder yang ini. Karena kita nanti akan memasukkan semua file PDF ke dalam folder ini. Oke. Kemudian kita copy namanya, masukkan ke dalam expression assistant ini, kemudian save. Kemudian di file name prefix juga sama, saya akan masukkan formula yang sudah saya buat. Oke, di sini saya tulis nama kolom pegawai, nama pegawai ya. Kemudian di bagian update PDF. Nah, di bagian ini nama pegawai dan juga update PDF. Jadi nanti file PDF-nya bernama nama pegawai ini dan juga kode unik update PDF. Oke. Kemudian pilih save. Di bagian disable timestamp kita disable ya, kita aktifkan disable-nya. Karena jika tidak kita aktifkan, nanti filenya tidak akan masuk ke dalam folder ini ya, karena nanti akan membaca waktu yang update. Jadi kita perlu aktifkan untuk disable. Kemudian attachment orientation portrait aja ya, save. Oke, setelah langkah ini kita buat lagi add a new step. Kita tambahkan run a data action di bagian ini. Kemudian pilih di bagian print. Nah, di kolom print yang sudah kita buat, di kolom print ini. Oke. Kemudian masukkan formulanya. Kita akan menggabung nama kolom ya, menggabung nama kolom dari nama folder masuk ke folder mana ya. Artinya kalau ada garis miring seperti ini, itu masuk ke dalam folder 1 dan folder 2. Kemudian nama pegawai dan update pegawai, ini nama filenya nanti. Sedangkan folder dari 1, folder 2 kita harus mengganti namanya. Folder 1 adalah folder utama, yaitu yang bagian ini ya, profile. Kalau kita klik, nanti akan muncul 2 folder ya, seperti ini. Nah, kita masukkan nama folder pertama. Kita copy saja namanya. Kemudian masukkan di sini. Approvals. Kemudian folder yang kedua, namanya file pegawai. Kita copy namanya.
Nah, sampai di sini perlu diperhatikan, teman-teman. Jadi untuk tanda baca di sini sangat penting. Jika misalnya koma dihilangkan atau tanda kurung seperti ini dihilangkan, maka akan berpengaruh kepada PDF kita. Biasanya PDF tidak akan terbaca atau bad request ya. Oke, dan yang terakhir masukkan nama PDF, titik PDF seperti ini. Oke. Kemudian pilih save. Simpan. Oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini namanya approval gitu ya? Karena tadi sudah kita setting ya di bagian info, kemudian di app properties kita sudah setting masuk di bagian approval ini. Jadi kita harus memasukkan nama folder yang sama. Oke. Proses selanjutnya kita membuat action di behavior, di bagian behavior ini. Kita masukkan action baru. Nah, misalnya namanya update PDF. Kemudian pilih bagian kolom print ini, dan ini harus di bagian ini ya, for a record of this table, harus di bagian approval, jangan di tabel yang lain. Kemudian masukkan formulanya seperti yang tadi yang ada di bagian automation. Nah, di bagian ini kita copy saja. Kita masukkan di sini tadi. Nah, save. Kemudian appearance bisa kita setting juga. Nah, misalnya simbolnya ini ya. Kemudian kita tambahkan satu action lagi untuk memanggil PDF-nya. Nah, misalnya namanya adalah print PDF. Do this. Pilih external open a file. Nah, kemudian di bagian file mana yang akan dibuka, yaitu di bagian kolom print. Di bagian kolom print ya, di bagian kolom print ini. Karena nanti di sini di kolom print ini akan muncul nama PDF tersebut. Jadi nanti Appsheet akan memanggil nama file PDF tersebut ya dari kolom print. Oke, pilih save. Untuk appearance bisa kita tampilkan dengan icon print ya. Oke, nah di sini sudah muncul kodenya atau simbolnya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita cari yang sudah ada isinya. Oke, misalnya ini. Sekarang kita coba update. Coba kita klik print PDF. Oke ya, berhasil. Kita sudah berhasil memanggil file PDF. Sekarang kita coba cek di bagian folder. Nah, ini sudah masuk ya. Di bagian folder approval, kemudian file pegawai. Jadi sesuai namanya nanti akan muncul nama Sony di sini. Dan juga nama update PDF-nya tadi ya, berupa unique ID di sini. Kemudian di bagian spreadsheet-nya, nah nanti akan muncul nama dari file tersebut. Nah, ini adalah nama file PDF tadi. Jika kita mengupdate PDF tadi, misalnya kita ingin mengupdate-nya ya. Di sini tadi CF ya kodenya. Kita coba update. Kita tambahkan barang baru di sini. Misalnya meja. Oke, ini ada 3 ya. Sedangkan tadi ada 2 barang, yaitu 2 meja dan kursi. Kita tambahkan lagi 1 meja. Coba kita simpan dulu. Coba sekarang kita update lagi PDF-nya. Oke, coba kita print kembali. Nah, nanti akan otomatis mengupdate ya. Ada tambahan meja di sini.
Oke ya. Nah, jadi untuk pembuatan PDF dan memanggil PDF sudah selesai untuk prosesnya. Nah, sekarang misalnya ini kan tadi file template-nya ya. Misalnya saya akan hapus kode yang ada di sini, misalnya tanda ini saya akan hapus. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi di pemanggilan PDF. Sekarang kita coba buka lagi. Nah, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Jadi PDF-nya not found. Ya, gagal karena tadi ada kesalahan pengisian tanda baca di sini ya. Jadi tanda baca di sini sangat penting fungsinya. Misalnya ada satu saja yang kurang atau salah, maka PDF-nya juga tidak bisa dipanggil. Coba kita tambahkan lagi. Yang kita update. Nah, oke, bisa ya. Akhirnya bisa kembali dibuka. Nah, filenya nanti juga akan muncul di sini ya, teman-teman. Karena tadi sudah beberapa kali kita update, maka filenya juga akan tambah, tapi dengan kode ID yang berbeda ya. Nah, ini ID-nya berbeda-beda. Sesuai dengan yang kita update. Nah, oke, mungkin di bagian database update filenya juga berubah. Jadi ini dinamis ya. Jadi tidak sekali membuat kemudian tidak bisa diupdate lagi. Nah, untuk cara ini kita bisa mengupdate-nya beberapa kali sesuai dengan keinginan kita ya tentunya. Nah, sekarang di bagian template bisa kita setting seperti keinginan kita ya, teman-teman. Yang penting untuk tanda bacanya ini jangan sampai berubah. Oke, saya mempunyai template seperti ini. Saya akan masukkan ya. Saya akan coba paste di bagian ini. Nah, ini template yang saya ubah sama seperti yang ada di sini, tapi saya hilangkan bagian kolom ID barang dan ID proposal. Ini saya hilangkan. Jika ini dihapus di bagian ini, maka bagian start, karena diawali dengan start related nama barang ini tidak perlu dihapus ya, jangan dihapus. Jadi akan tetap seperti ini. Nah, kecuali di bagian kolom nama barang, karena kita ingin menampilkan nama barang, ya, harga dan kuantitinya. Nah, caranya untuk membuat tampilan yang lurus seperti ini, saya menggunakan tabel. Nah, saya menggunakan tabel seperti ini. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Jadi seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini, kemudian saya masukkan seperti ini. Nah, kemudian kalau ingin menghilangkan garis, tinggal di blok, kemudian pilih garis yang ada di sini, pilih yang 0 PT. Nah, otomatis garisnya hilang. Gitu ya. Nanti bisa menjadi seperti yang sudah saya setting di bawah ini. Oke, saya hapus yang lain, kemudian judulnya bebas sesuai dengan apa yang akan kita cetak gitu, misalnya approval. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, jadi sebelum membuka print PDF ini, teman-teman harus update dulu ya, karena ada data yang kita update. Kecuali kalau tidak ada data yang kita update ya, kita tinggal klik print ini aja. Kalau udah diupdate, nah maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kegunaan PDF di AppSheet ini sangat penting ya, untuk misalnya mencetak kwitansi, kemudian membuat laporan, kemudian receipt dan lain-lain ya. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk penggunaannya sangat banyak dan sangat bermanfaat sekali.
Oke ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan yang lain, nah ini muncul semua ya. Karena ikonnya di sini banyak yang saya buat, ada proof dan lain-lain. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya share kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait cara pembuatan PDF, kemudian cara mengatasi bad request atau file PDF yang tidak terbaca. Jadi silakan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah ini dan bisa mengembangkan PDF yang ada di aplikasi AppSheet ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.